Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffir ankum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik, sekaligus beliau diutus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, man sallal isya'a bil jama'ati fa ka'annama sallal lailu nisfahu. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia salat seperdua malam. Wa man shalla subha bil jamaati, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal lailu kullahu, maka seolah-olah ia salat sepanjang malam. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh, hadirilah salat subuh, karena salat subuh itu dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat. Ala yang malaikat bertugas malam berganti dengan malaikat yang bertugas di siang hari. Sehingga ketika bertugas malam, malaikat yang bertugas malam kembali kepada Allah menyampaikan bahwa hambamu saya tinggalkan dalam keadaan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian ketika yang bertugas siang kembali, ia akan berkata bahwa saya mendatangi hambamu ketika ia melaksanakan salat subuh. Sehingga orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah fi dhimmatillah. Man shalla subha bil jamaati fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka dibawa tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu anakku mati sebelum mengharibi, kita sudah dibawa tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita mati sebelum subuh besok, kita sudah dibawa tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu ala salat, jagalah salatmu, wassalatil wusta, yaitu salat yang pertengahan. Ada yang berkata bahwa salat pertengahan itu salat subuh berjamaah, ada juga yang mengatakan salat asar berjamaah. Sehingga Nabi bersabda, man shallal bardaini, siapa yang menjaga dua salatnya ini, salat subuh berjamaah dengan salat asar berjamaah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Sedangkan salat sunnahnya saja sudah luar biasa. Raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Sehingga kita memahami bahwa
ia harus sampaja sunnah na subuh duan rakaat mutomi. Namun engkau fautu duan rakaat mutomi harus sampaja sunnah na subuh. Jangan kita memahami maka dah sedangkan duan rakaat malebih kilino lololise pagan nasi sengipak supaya mega-egai 2 kali lipat dunia beserta isinya. Tidak begitu kita memahami hadis itu. Sama dengan orang yang melaksanakan umrah atau haji, ketika ia di Madinah, kan Nabi bersabda, baina baiti wa mimbari rautatun min riyadil jannat. Siapa yang salah sunnah 2 rakaat di antara rumahku dan mimbarku, maka ia menempati taman-taman surga. Artinya hanya orang yang melakukan salah sunnah mutlak di situ yang mendapatkan jaminan itu. Jadi jangan kita berpikir tajas season ni sempaja loroi, tajas season ni sempaja ngasarai supaya lebih ke nasabah supaya sunnah lagi. Tidak seperti itu. Hanya yang mendapatkan jaminan itu ketika kita melaksanakan salah sunnah 2 rakaat mutlak, bukan salah sunnah tatawu, bukan salah sunnah rawatib, tapi salah sunnah mutlak. Artinya kalau mau mengulang, mau menambah 2 kali lagi, keluar dulu baru masuk kembali, baru melaksanakan salah sunnah 2 rakaat di raudah itu. Makanya biasa ada orangnya kalau ditahu oleh petugas bahwa dende panangkai di kedi, biasa di gua kumetahegang yang apa beda selon, biasa diputar dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, keluar. Banyak orang yang mau masuk di sini, bukan cuma kamu. Kenapa ya? Tidak memahami. Ketika kita lewat di depannya kuburannya Nabi, kalau ada orang yang berdoa, diusir tentara, ini apa guru? Karena ketika kita berdoa di depannya kuburannya Nabi, berarti kita membelakangi Ka'bah. Kita membelakangi ke Ka'bah. Dan di situ itu bukan tempat berdoa, hanya tempat berziarah. Tempat berziarah, menziarahi kubur Nabi, sehingga kita diusir oleh tentara. Ketika kita mengunjungi Masjid Kubah, Nabi berkata, siapa yang berudu di rumahnya, kemudian salah sunnah 2 rakaat di tempatku ini, maka sama dengan berumrah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau ada orang ke Masjid Kubah, nanti di Masjid Kubah berudu baru masuk, tidak mendapatkan kemuliaan itu. Tidak mendapatkan kemuliaan itu kalau nanti di masjid baru berudu. Ya, karena Nabi mengatakan siapa yang berudu di rumahnya, ya, kan kita tidak punya rumah di Madinah. Jadi berudu di hotel, berudu di apartemen, di tempat kita menginap. Jadi begitu cara kita memahami. Jadi 2 rakaat sebelum salat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kumataman kurang tembal apa matama di masjid, berarti hanya 2 rakaat. Yang 2 rakaat itu Nabi mengatakan la yajlisu ahadukum hatta yusalli rakaatain. Janganlah duduk salah seorang di antara kamu hingga ia salat sunnah 2 rakaat, yaitu yang biasa kita sebut salat tahiyatul masjid, gugur dengan sendirinya itu kalau kita sudah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh. Kecuali kalau kita masuk sebelum diazan, ya salat sunnah tahiyatul masjid dulu, nanti sesudah diazan baru kerjakan 2 rakaat sebelum salat subuh. Atau kalau kita salat sunnah dulu 2 rakaat di rumah, baru tinggalkan rumah, ketika kita masuk ke masjid bukan lagi salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, tetapi hanya tahiyatul masjid saja. Nah, sahabat 2 rakaat mutom ya roh sempaja sunnah subuh. Seandainya lebih daripada itu, tentu Nabi akan menjelaskan. Seperti misalnya Nabi bersabda, "Man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha." Siapa yang salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat juga sesudahnya, haramallahu jasadahu alinnar. Haram disentuh tubuhnya api neraka jahanam.
Jadi Nabi menyebutkan ya, 2, 4 ya, baik sebelum atau sesudahnya. Profesor Dr. Buya Hamka berkata, orang yang menjaga salat subuhnya berjamaah maka imannya benar. Maka benarlah imannya ketika ia menjaga salat subuhnya secara berjamaah. Artinya kalau salat subuhnya saja dia bisa jaga, tentu salat yang lainnya ya, lebih mudah baginya untuk ia kerjakan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa di bulan Ramadan ini bukan hanya berpuasa di bulan Ramadan ini kewajiban kita berpuasa. Ada juga puasa-puasa lain yang wajib dilakukan ketika ada sesuatu hal yang berkenaan dengan apa yang kita lakukan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin berpuasa di bulan Ramadan, Nabi SAW mewajibkan para sahabatnya itu berpuasa Asyura. Jadi wajib berpuasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Nah, jadi itu kewajiban berpuasa sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Ada juga kewajiban berpuasa ya, seperti di bulan Ramadan ini kalau ada orang yang melakukan pelanggaran berhubungan suami istri di siang harinya, maka dia wajib berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, kalau dia tidak bisa memerdekakan budak, maka yang kedua hukumannya ialah berpuasa syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, dia sengi berturut-turut asal mengada sisa apa mula sih? Karena tidak boleh berhenti. Nah, tidak boleh berhenti. Orang yang menzihar istrinya, orang yang menzihar istrinya, orang Arab dulu ketika dia sudah tidak senang kepada istrinya atau ketika ia mau mencari perempuan lain lagi, ia berkata, punggungmu, dia berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Walladzina yudahiruna minkum min nisaihim summa yauduna lima qalu fatahriru rakabatin min qabli ayyatamassa faman lam yastati fasiyamu syahraini mutatabi'ain wa man lam yastati fa it'amu sittina miskina. Jadi kalau ada orang yang berkata kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku, kemudian dia mau kembali kepada istrinya, dia mau menggauli kembali istrinya, padahal dia sudah berkata punggungmu seperti punggung ibuku, maka kalau dia mau menyentuh kembali istrinya, maka dia harus memerdekakan seorang budak. Kalau dia tidak mendapatkan seorang budak, fasiyamu syahraini mutatabi'ain, maka wajib berpuasa baginya 2 bulan berturut-turut sebelum ia menyentuh istrinya kembali. Nah, makanya itu sering kita mendengarkan bahwa pernikahan itu, cerai, talak itu mainnya jidduhu jiddun wa hazluha jiddun. Ya. Main-mainnya saja sudah betul-betulan, apalagi betul-betulannya. Ya. Jadi menikah, jadi dia sembarang dia kada itu baini kalau utelek itu jatuh salah satu ketika kita berkata seperti itu. Ya. Dan harus rujuk. Kalau mau kembali menggaul istri harus rujuk. Rujuk itu harus dua orang saksi. Jadi orang yang menzihar istrinya wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut kalau dia tidak mendapatkan budak. Nanti dia tidak bisa melakukan berpuasa 2 bulan berturut-turut itu baru pindah
ke hukuman yang ketiga. Faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Maka ia memberi makan 60 orang miskin. Jadi itu kewajiban berpuasa. Ada juga orang yang wajib berpuasa, yaitu orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika ia berada di Mina, ketika ia masih berpakaian ihram dan melakukan pelanggaran, apakah misalnya ia sengaja menutup kepalanya ketika ia berpakaian ihram, atau ketika ia menutupi kedua mata kakinya dengan sengaja, maka dukui, atau membunuh hewan ketika berada di Mina, maka dia harus membayar denda. Kalau dia membayar denda dan misalnya dia tidak mendapatkan kambing, atau dia tidak tahu di mana mau orang beli kambing, atau dia tidak mempunyai kemampuan untuk membeli seekor kambing, maka salah satu fil haji wa sab'atun idza raja'tum tilka asyratun kamilatun. 3 hari harus berpuasa ketika di Mekah, dan 7 hari ketika ia kembali. Tilka asyratun kamilatun, jumlahnya 10 hari. Orang yang melakukan pelanggaran ketika melaksanakan ibadah haji. Tapi pelanggaran ini harus orang jujur, karena hanya dia yang tahu bahwa dia melakukan pelanggaran. Nah mungkin akan duku elena nak kata minta, nak tu minta kak, nak tu minta kak, aja nak kuali pelanggaran. Padahal melakukan pelanggaran ya harus jujur. Ketika saya melaksanakan ibadah haji, ketika menjadi petugas haji, banyak orang yang menitipkan kepada saya, yang kayak di denda ya, tempo di Mekah saya melakukan pelanggaran ini, tapi saya sembunyi ketika di Mekah, ya, masih di sini kak, jadi ini saya titipkan nanti dibayarkan di Mekah, dam saya. Ya. Jadi itu kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Tapi tidak sama puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Meskipun kewajiban juga, tetapi nilainya, waktunya yang Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, maka sesungguhnya itu untuk, wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung akan memberikan penilaian dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Sehingga ketika diberi ganjaran bukan 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa banyak ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi malam, bahwa sungguh rugilah orang-orang yang tidak menggunakan kesempatan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya nongkrong-nongkrong di kafe, meskipun barangkali kalau seperti perempuan tidak berpuasa di siang harinya karena datang bulan, tetap jangan mengisi malamnya itu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang-orang yang bergerombol di pinggir jalan, ada geng-geng motor, ada geng-geng mobil, atau anak-anak muda bersama dengan teman-temannya hanya berkumpul-kumpul saja, bercengkerama, bercerita. Padahal membaca saja Al-Quran sudah luar biasa ganjaran pahala yang dijanjikan
oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Man qara harfan minal Qur'an falahu hasanah. Barang siapa yang melakukan membaca Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 pahala. La aqulu, kata Nabi, aku tidak berkata alif lam mim. Alif lam mim itu harfan, satu huruf, tidak. Al alifu harfan, alif itu satu huruf. Wal lamu harfan, lam itu satu huruf. Wal mimu harfan, mim itu juga satu huruf. Jadi kalau kita sudah membaca alif lam, sudah 3 huruf yang kita baca, sudah 30 ganjaran pahala, sudah 3 kebaikan yang kita lakukan, akan diberi ganjaran 30 kali lipat. Itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Kalau kita di bulan Ramadan ini sudah mengaji juga, dan ketika kita mengaji dalam keadaan ada wudu, sudah luar biasa ganjaran pahala yang akan kita dapatkan. Kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mengajak semua keluarga kita. Saya yakin bahwa kalau kita semua keluarga masing-masing ini mengajak anak kita, mengajarkan anak kita supaya digunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya, tidak sebanyak itu barangkali orang-orang yang nongkrong di kafe-kafe di pinggir jalan. Nah, sahabatku di kumpul di kafe, noleh tu sedito masih atau makumpul-kumpul di rilelenge di kafe-kafe. Noleh ku di masih deto nalai, naku di kumpul malam tahu. Dan itu juga yang dikatakan oleh orang Yahudi, maka ia panaul lembeta kalau selengi, ia naku sempajan Jumatnya sama ramainya ketika ia melaksanakan salat subuh. Ya, ini kan kalau di luar bulan Ramadan ya terkadang kurang. Nah, kujuma kan penuh. Kujuma penuh. Nah, ya to mero biasa tahu na aga senar. Na mitau maka da mitau kemudian nama sempajan Jumat, apalagi kubikatan lun. Nasa ngalena munafik. Tanya kafir lalu ha. Mantaraka salamu ta'ammidan fahuwa kafir. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tanya maka ada Jumat, mu loro, mu asar, mu mangaribi, naku sengaja ditinggalkan, fahuwa kafir. Maka ketika itu ia melakukan kekafiran. Farqu ma bainal kafir wal mu'min as-salat. Yang membedakan antara orang kafir dengan orang mukmin salat. Salat. Makanya jauh-jauh hari sebelumnya Nabi mengatakan muru auladakum bis salati idza balagu sab'an. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wa darabuhum 'alaiha idza balagu asyran. Dan pukullah ketika ia berumur 10 tahun belum melaksanakan salat. Wa farakuhum 'anil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidurmu antara anak laki-laki dengan anak perempuan kalau sudah berumur 10 tahun. Biasanya anak 10 tahun berumur si luhur itu matuan. Sedangkan dia bersaudara tidak boleh apalagi tidur dengan orang tuanya. Kan bagi anak-anak itu salasu auratin lakum. Anak-anak yang belum balik itu ada 3 waktu tidak boleh masuk di kamarnya orang tuanya sebelum dia minta izin. Min qabli salatin, min ba'di salatil isya, yaitu ketika sesudah salat isya. Anak itu tidak boleh masuk di kamar orang tuanya sebelum ia minta izin. Wahina tada'una thiyabakum minaz zahirati wa min qabli salatil fajri. Sebelum salat subuh tidak boleh anak masuk
di kamar orang tuanya. Wa hina tad'una thiyabakum minadh dhahirati. Dan ketika orang tuanya menyimpan pakaiannya di gantungannya, itu ketika ia tidur siang. Tidak boleh anak yang belum balik masuk di kamar orang tuanya sebelum ia minta izin. Bagi orang yang sudah balik, di semua waktu ketika mau masuk ke kamar orang tuanya, dia harus minta izin. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga insya Allah kalau kita mengajak semua keluarga kita, kita katakan, bantu saya wahai anakku, wahai istriku. Jangan sampai kita ini terjerumus di dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkadang diremehkan. Padahal tanpa disadari, terkadang itu yang mendatangkan malapetaka di dalam keluarga kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan ini jangan kita jadikan sebagai beban. Dan Allah Subhanahu wa taala memang tidak membebani kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Na surati Allah taala mapuasa malumu. Na natiang ti mapuasa Allah taala menyusahkan diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dua alternatif. Ada orang yang ketika tidak bisa berpuasa karena sakit, karena melakukan perjalanan, berbuka. Dan nanti diganti puasanya sesudah bulan Ramadan. Ada juga orang yang walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada juga orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini dan tidak mengganti puasa, hanya membayar fidyah saja. Orang tua yang sudah uzur, orang yang sakitnya permanen, tidak ada kemungkinannya untuk sembuh, perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, semuanya diberikan kelonggaran. Artinya kalau orang sudah membayar fidyah, tidak perlu lagi mengganti puasanya. Biasa tong katong bapak guru maka adik masing ya rumah kunrai matampu mapa susu matu nak malopun ya nana wajib berpuasa double ke sana tahu itu. Nana ring tu pengolatala ya ru pengolatala na bagi-bagi roh cara kita menjalani ibadah puasa supaya mudah kita menjalani ibadah puasa ini. Jangan menjadi beban bagi kita. Sampai Nabi berkata bahwa laisal birra, bukan kebaikan, asyamu fis safar, berpuasa dalam keadaan musafir. Artinya kalau terganggu perjalanan itu ketika kita berpuasa, maka lebih baik tidak berpuasa. Jadi wajib, tetapi ketika terganggu perjalanan kita atau puasa kita itu tidak berjalan dengan baik ketika kita melakukan perjalanan, lebih baik berbuka. Ada pernah Nabi melakukan perjalanan, engkau sahabat nape loro dia noleng Japan di papa. Maka dia Nabi bukan nih, nah sahabat dia tahu itu. Maka dia sahabat uleu panas tahan. Rafi kiasara mu meteen atau noleng. Kini minta agak kumutajen. Nah mutu meteen atau mulai. Buka. Mu nasana kulimu tapi uleu tahan. Nabi mencontohkan mengambil air kemudian meminumnya. Bukan sahabat. Tanya itu kebaikan. Sudah bukan kebaikan itu kalau menyiksa diri kamu. Kalau puasa itu mengancam jiwa kita, berbuka. Makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul engkau tahu tema puasa di bulan Ramadan ini bukan karena uzur, bukan karena halangan, maka tumasilaka Tuhan.
Nasabah banyak kelonggaran, banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya marilah kita sekali lagi gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi puasa kita, memberkahi diri kita, merahmati kita, dan insyaallah kita keluar nanti di bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan, fitrah, dalam keadaan fitrah tanpa dosa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.